Kita harus 100% buat Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan lebih semangat ya. Shalom. Siap memuji Tuhan hari ini? Haleluya. Tidak terasa kita sudah masuk lagi di bulan yang baru. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di bulan-bulan yang kemarin? Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Dan kita percaya, kita yakin bulan ini pun Tuhan pasti menyertai. Amin. Amin. Haleluya. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, karena kita percaya kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan pagi hari ini kita juga gak mau setengah-setengah buat Tuhan. Amin. Naikkan pujianmu bagi Tuhan, naikkan sembahmu, naikkan ucapan syukurmu. Seberapa kita mengucap syukur kepada Tuhan, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Kita mau naikkan sembah kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau pagi hari kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa Bapa dalam hidup kami. Karena kebaikan-Mu Bapa yang tidak pernah lepas dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sembah nama-Mu Yesus. Mari naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan sembahmu bagi Tuhan. Oh Yesus, naikkan pujianmu bagi Tuhan, karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuja. Berdiri, kita mau menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Oh Bapa, mau pujian Bapa dari manusia kan kami tidak hiraukan Tuhan. Karena kami hanya mau memandang kepada-Mu Yesus. Karena hanya Engkau yang kudus Tuhan, hanya Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Haleluya.
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Jemaat saja katakan ini dengan lebih sungguh, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami Bapa di hadapan yang layak. Percaya Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Kami bahwa hanya Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyatakan Engkau menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dan Tuhan, kami mau serahkan setiap pujian kami yang terbaik, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap banyak syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang masih ingat Yahya yang pernah saya ajarkan beberapa waktu yang lalu? Kalau saya bilang Yesus, jawabannya? Ya, lupa. Jadi kalau saya bilang Yesus, semua angkat jempolnya. Good, good, good. Nah, tuh cici saya boleh nyontohin di sini? Ya, satu tangan diangkat, good, good. Lalu digoyang sedikit, good. Oke, siap ya? Siap? Haleluya. Yesus. Itu goyangan terakhirnya kurang. Ini doang, ya kan? Biar lebih semangat lagi, biar ada sukacitanya. Ya, ayo sekali lagi. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang pakai masker saya nggak ngeliat ini senyum apa? Haleluya, puji Tuhan. Kita mau terus nyatakan Tuhan Yesus baik, amin. Kita tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Haleluya, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Denganmu Tuhan, tak pernah kuragu akan kebaikan-Mu. Haleluya. Pernah kuragu akan
Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat katakan haleluya. Coba lihat sebelahnya, ada yang belum ngomong? Kalau belum disenggol dikit. Tapi jangan dipegang. Haleluya, puji Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Haleluya, firman-Mu Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Seperti pujian tadi Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalan-Mu, jalan kami Bapa, dan kebenaran-Mu Tuhan yang menuntun kami sepanjang waktu hidup kami Bapa. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang akan Engkau berikan bagi hidup kami. Kami juga mau terus Bapa menaikkan doa kami Bapa bagi-Mu Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, doa-doa kami membuka hati kami itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu.
berdoa, kuasa-Mu menjadi nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Engkau yang layak dipermuliakan, karena Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Segala puji hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami dengar perintah firman Tuhan. Izinkanlah kami untuk menikmati tuntunan Roh-Mu hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Oleh karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami bisa melihat ke depan bahwa kemustahilan yang dianggap oleh kebanyakan orang, bagi kami tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi hormat kita Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah Tuhan dan maupun yang ada di rumah atau tempat masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa kekuatan misi di era COVID-19. Bapak Ibu Saudara, doa kekuatan misi di era COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa kita masih bisa memastikan ada di era COVID-19. Suka tidak suka, mau tidak mau Bapak sekalian, ya.
Mau diharapkan, tidak diharapkan, kenyataannya memang realitanya kita masih ada di era COVID-19. Pandemi COVID-19 sepertinya menjadi sahabat kita hari-hari ini. Sepertinya menjadi kekasih kita minggu ini, menurut saya. Sepertinya menjadi saudara kita berbulan-bulan, menurut saya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya begitu percaya bahwa yang namanya doa dengan kuasanya itu kita bisa nikmati, kita bisa alami, dan kita bisa melihatnya, ya, dengan kehidupan kita, bahwa Tuhan bisa nyatakan sekalipun ada di era COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada di era COVID-19, maka kenyataannya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diperhadapkan dengan sebuah new lifestyle, gaya hidup baru menurut saya. Ya, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan hari-hari ini beribadah secara onsite menggunakan masker, itu adalah sesuatu gaya hidup baru menurut saya. Ya, bagaimana kita yang dulunya sebelum era COVID-19, Bapak Ibu sekalian, boro-boro mandi 3 kali sekalian ya. Mungkin 2 kali mandinya ya, pagi dengan sore. Ya, gaya hidup baru ya. Ada era COVID-19 bisa mandi 4-5 kali menurut saya. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa boro-boro ganti baju 2 kali sehari ya. Tapi gara-gara COVID-19 orang ganti baju berkali-kali menurut saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah new lifestyle, gaya hidup baru, tapi kita bisa mengambil hikmah positifnya, bahwa selama COVID-19 mengajarkan kepada kita juga mengenai hal kebersihan dan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, nah, COVID-19 menyerbu semua sektor kehidupan menurut saya. Kita bisa membuka mata kita bahwa semua sektor kehidupan diserbu, diluluhlantahkan. Semua sistem yang dibangun selama ini kita anggap kuat, kita anggap baik. Sistem politika, sistem pendidikan kah, ya kurikulum pendidikan kah, kepemimpinan kah, apapun juga semua diluluhlantahkan. Sistem bisnis yang terbaik selama ini yang kita anut diluluhlantahkan bagi saya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, sektor kehidupan ini sangat mempengaruhi kita, dan termasuk dalamnya adalah sistem bagaimana kita beribadah, sistem bagaimana kita datang ke rumah Tuhan. Dan sempat oleh karena COVID-19 gereja kita tutup beberapa bulan menurut saya, dan akhirnya memulai dengan ibadah onsite dalam tatanan yang baru, SOP kesehatan, protokol kesehatan menurut saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan marah kalau ada jemaat datang ke rumah Tuhan. Maaf, hari-hari ini tidak bisa cipika-cipiki, tidak bisa peluk menurut saya. Oleh karena memang keadaan situasi yang ada Bapak Ibu sekalian ya. Cukup dengan mengatakan selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi Saudara Riki, selamat pagi Pak Mazda, selamat pagi Pak Weli, selamat pagi Ibu Susa, selamat pagi Ibu Rido, Ibu Taningsi. Ah ya, jadi ya baik juga Bapak Ibu sekalian, itu salah penghormatan juga. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi mau tidak mau bahwa kita harus menjadi orang-orang yang berperang dengan coronavirus ini, Bos sekalian. Kita jangan mau dikalahkan. Kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi kondisi yang demikian, Tuhan mau kita tetap menjalankan misi Tuhan. Karena panggilan kita adalah untuk pergi dan memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Bapak Ibu sekalian, gairah misi tidak boleh dikalahkan oleh karena situasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita dipanggil untuk bersaksi tentang kebaikan Yesus bagi semua orang. Kita harus bisa menampilkan kehidupan kita sebagai manusia terang yang membawa kabar baik bagi segala bangsa, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, bercermin dari kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian, sebagai kitab misi gereja mula-mula, maka kita bisa melihat di dalamnya, Bapak Ibu sekalian, khususnya kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, yang membahas tentang misi gereja mula-mula yang dijawab oleh 2 jemaat. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi
yang menakutkan hari-hari itu. Tantangan yang berbeda pada masa sekarang ini, bahwa Petrus dan Yohanes sebagai bagian dari murid-murid Tuhan para Rasul diperhadapkan kepada sidang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat yang berkumpul dan mendakwa mereka. Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka melakukan pemberitaan Injil? Mereka mengapa menyampaikan berita tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau mereka mengatakan Petrus dan Yohanes lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Dan oleh karena tidak mendapati, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesalahan apapun dalam diri Petrus dan Yohanes, maka mahkamah agama itu melepaskan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya ingin katakan bukan karena fasilita dari Petrus dan Yohanes, karena Petrus bukanlah seorang yang fasilita menurut saya, seorang yang sederhana, tidak berlatar belakang akademik yang tinggi baru sekalian. Bapak Ibu, orang kebanyakan. Tetapi oleh karena apa? Doa dari jemaat yang disampaikan kepada Allah menerobos tantangan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu sekali lagi doa adalah kekuatan misi Tuhan yang dilaksanakan oleh kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa doa menjadi kekuatan misi? Dari hal ini kita bisa mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa doa menjadi kekuatan misi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara yang pertama, menjawab pertanyaan mengapa doa sebagai kekuatan misi yang harus kita jalankan, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena doa membebaskan orang percaya dari ketakutan. Kuasa doa membebaskan orang percaya dari ketakutannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah pada waktu Petrus dan Yohanes ditangkap dan diperhadapkan kepada sidang mahkamah agama pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, sidang mahkamah agama itu berkumpul dan kumpulan dari orang-orang yang luar biasa. Bahkan Imam Kayafas hadir di situ, Bapak sekalian. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama, luar biasa, Bapak sekalian. Dan tidak mudah bagi Petrus dan Yohanes, Bapak sekalian. Tetapi oleh karena mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, Bapak sekalian, mereka memberikan jawaban-jawaban yang tegas dan lantang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita memperhatikan sidang yang punya kekuatan luar biasa, Bapak sekalian, bagaimana imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar hadir di situ. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab dengan lantang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di situasi yang lain bahwa jemaat mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya. Oleh karena apa, bukan? Oleh karena hal demikian memang pelarangan di mana-mana. Ya, untuk menyampaikan berita tentang Yesus. Oleh karena secara politik, bukan, orang Yahudi itu ketakutan. Kenapa pengikutnya semakin besar, Bapak sekalian? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara sudah diperhadapkan dengan era COVID-19, tantangan yang berbeda dengan gereja mula-mula pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, tapi saya ingin mengatakan, janganlah COVID-19 membuat diri kita takut sehingga tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sepasang suami istri, Bapak sekalian. Ya, istrinya ada di rumah, Bapak Ibu sekalian. Suaminya itu ya dalam kondisi COVID-19 tetap harus bekerja di kantor, sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu pertama, Bapak sekalian, ya, si istri ini rupanya paranoid, takut sekali, Bapak sekalian. Jadi minggu pertama dia tidak mau tidur berdua dengan suaminya karena suaminya ya dia anggap OTG, orang tanpa gejala begitu kira-kira ya, misalnya ya.
Jadi minggu yang kedua Bapak Ibu saya, lalu istri yang mengusulkan, Pak, lebih baik saya sementara pulang ke rumah mama dulu sajalah katanya, karena nanti agak repot COVID begitu. Mereka tidak punya anak Bapak sekalian, ya. Lalu minggu yang ketiga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Waktu suaminya tanya, ya Bapak sekalian, sepertinya untuk sementara deh sampai COVID-19 selesai. Saya tinggal di sini, Bapak tinggal sendiri begitu. Nah Bapak Ibu sih, bagaimana kehidupan hubungan suami istri bisa berjalan dengan baik secara harmonis kalau posisi begitu? Bapak Ibu ini gara-gara takut dengan COVID-19 Saya pernah bersaksi bercerita kepada Bapak Ibu bahwa ada orang yang sampai harus mandi 5 kali sehari. Ya saya. Gara-gara takut nanti kalau tertular dan sebagainya ya. Nah, sekarang ketakutan adalah sebuah sifat yang alamiah, yang umum, yang lazim. Tapi kalau sampai kita ditekan oleh ketakutan sampai sedemikian, saya kira bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bersikap tegas. Kita harus mengatasi ketakutan itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak sekalian? Karena dengan doa kita bisa mengatasi ketakutan kita Bapak sekalian. Sehingga kita bisa beraktivitas sekalipun dengan adaptasi ya dengan COVID-19 Bapak sekalian. Ya, jadi kemana-mana sepertinya pakai masker. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian yang punya masker lebih dari 3? Saya bisa pastikan Bapak Ibu sekalian hari-hari ini punya masker lebih banyak ya. Kalau masker kain, masker medis sudah mulai stok sepertinya begitu ya maksudnya. Nah Bapak Ibu kemana-mana bawa hand sanitizer ya dan sebagainya. Bahkan ada beberapa kawan saya ya hari-hari ini seperti tenaga medis sekalian ya. Jadi selalu pakai sarung tangan kemana-mana sekalian ya. Nah, wow, sampai sedemikian ya aktivitas dengan beradaptasi dengan COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah bahwa doa menghadirkan tanda dan mujizat Tuhan menyelamatkan setiap orang. Kalau kita memperhatikan Kisah Rasul pasal 4 ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kuasa doa tidak hanya membebaskan orang percaya dari ketakutannya, tapi kuasa doa menghadirkan tanda mujizat Tuhan menyelamatkan setiap orang. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berpandangan salah dan keliru dan mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah hukuman bagi semua orang yang ada di dunia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang sudah percaya kepada Tuhan memberikan penilaian kurang baik dan ini negatif, dan itu keliru. Kalau orang Kristen mati karena COVID-19 berarti orang itu berdosa, Ustaz. Tidak. Coba perhatikan Bapak saya, ya. Bagaimana Ayub mengalami penderitaan. Ayub adalah seorang yang soleh yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa COVID-19 itu sama dengan sakit yang lain juga, Ustaz. Jangan dibedakan, Ustaz. Ya, sama dengan yang lain, Ustaz. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau kita mendapati bagaimana Bapak Ibu sekalian doa menerobos dan menghadirkan tanda mujizat Tuhan menyelamatkan setiap orang. Ada banyak orang yang mengidap COVID-19 sampai di rumah sakit, akhirnya Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan ada di antara mereka tidak sampai diisolasi di rumah sakit, hanya karantina di rumah, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, banyak orang telah sembuh dari COVID-19, Bapak saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi gambaran bahwa sekalipun di era COVID-19, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan agak sulit merobos hari-hari ini Bapak sekalian. Ya, sampai kita menunggu kapan ini vaksinnya, obatnya turun Bapak sekalian ya. Pergumulan yang berkepanjangan Bapak sekalian ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi kita percaya dengan kuasa doa, tanda dan mujizat Tuhan itu akan dinyatakan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mujizat dan tanda dari Tuhan yang luar biasa tetap dinyatakan.
atas doa-doa kita. Oleh karena itu pada waktu Bapak Ibu suskan bekerja, bisnis, ada di tengah keluarga, di dalam pergumulan, ya, mau era COVID-19 sebelum atau sesudahnya, kuasa Tuhan tetap bisa dinyatakan saat kita berdoa kepada Tuhan. Jadi tantangan apapun yang terjadi, yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan, mujizatnya masih bisa terjadi saat kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, doa membangkitkan keberanian untuk memberitakan firman Allah. Bapak Ibu sekalian, murid-murid Tuhan, gereja mula-mula mengalami memiliki ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka hanya berkumpul di rumah-rumah berpindah-pindah, menutup jendela pintu mereka dan memastikan hanya mereka yang berkumpul dan jangan sampai orang lain tahu, bos sekalian. Mereka takut ditangkap dan sebagainya. Baru-baru mereka bersaksi, bos sekalian. Mereka berkumpul di rumah-rumahnya di tempat yang tertutup, bos sekalian. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetapi waktu mereka berdoa dan mereka meminta supaya apa? Ada keberanian yang diberikan oleh Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, karena kuasa doa, murid-murid mengalami ketakutan, diubahkan menjadi berani memberitakan firman Allah. Bapak Ibu sekalian, oleh karena kuasa doa yang sama juga, saya percaya tetaplah lakukan aktivitas kita seperti biasanya. Ya, sekalipun harus adaptasi ya dengan protokol kesehatan menurut saya. Tapi buanglah rasa takut itu jauh-jauh. Amin menurut saya. Jangan ada lagi ketakutan berkomunikasi antara suami dan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Amin. Apakah Bapak Ibu pernah melihat suami istri satu rumah komunikasi pakai Zoom? Video call pakai WA? Mama di mana? Di kamar sebelah. Lucu sekali bukan menurut saya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya demonstrasi kreatif beritakan firman Allah di era COVID-19 hari-hari ini media luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan taruh kepercayaan kepada kita, mandat kepada kita untuk terlibat di dalamnya. Dengan cara yang simpel, saya bisa memastikan hampir semua Bapak Ibu itu punya smartphone ya, atau gadget misalnya ya. Dan mayoritas dari Bapak Ibu ya, 80% itu punya WhatsApp, betul nggak? Punya WA, 80% misalnya ya. Nah, dan Bapak Ibu sampaikanlah cerita-cerita kebaikan Tuhan kepada yang lain melalui WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Sampaikanlah video-video kabar baik, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, ya, jemaat yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Inilah demonstrasi kreatif beritakan firman Allah di era COVID-19. Doa kita berdampak pada misi bangsa-bangsa. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ya, kita bersyukur dengan gereja Sidang Jemaat Allah, ya, dalam bulan-bulan ini mengadakan konser doa bersama. Gereja Sidang Jemaat Allah daerah Banten juga mengadakan GSL Banten berdoa, ya, yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook, melalui Zoom dan juga YouTube channel saya. Dan gereja kita juga terlibat di dalamnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian disampaikan di Facebook dan di YouTube. Bapak Ibu sekalian, setelah live streaming itu menjadi bagian kita sedang menyampaikan berita firman Allah dengan kreatif di era COVID-19. Dan itu nyampe di ujung dunia misalnya. Itu nyampe di Amerika, itu sampai di Eropa, itu sampai di China, itu sampai di Rusia, itu sampai di Afrika, di mana-mana. Dan bangsa-bangsa mendengarkan kabar baik, misi dari Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, dengan doa kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, ada orang di China,
yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dengan doa kita hari ini, ada suku Banjar di Kalimantan Selatan yang terima Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa sekali dengan doa kita hari ini, ada orang-orang yang jauh di pedalaman hutan dan mereka belum mendengarkan kabar baik tentang Tuhan. Hari ini mereka bisa mendengarkan kabar baik tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa di dunia. Bapak Ibu sekalian, kasih itu dinyatakan di dalam doanya di Taman Getsemani, di dalam Lukas 22, 41-42. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu dia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Yesus sendiri mengalami kuasa doa. Ketakutannya hilang. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri mengalami kuasa doa. Dari di mana dia akhirnya berani untuk menghadap kematiannya di atas Kalvari untuk menyelamatkan seluruh dunia, menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri mengalami kuasa doa. Bapak Ibu sekalian, dengan dia terus menyatakan karya keselamatannya bagi setiap manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dan alami kuasa doa yang mengubahkan segala sesuatu. Doa adalah kekuatan misi di era COVID-19. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan memimpin dalam sakramen perjamuan kudus dan akan didampingi oleh Pendeta Rudi dan Bapak Suryadi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, marilah datanglah kepada Tuhan. Yesus sebelum disalib di Kalvari, dia berdoa di Taman Getsemani. Awalnya dia berdoa, ya Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Satu pergumulan yang tidak mudah, satu beban berat yang harus dia alami, tetapi kuasa doa mengatasi ketakutan dalam kehidupan. Kuasa doa memberikan keberanian, membangkitkan keberaniannya untuk menghadapi kematiannya. Kuasa doa membuat dirinya komitmen untuk mati bagi keselamatan manusia. Saya ingin mengajar saudaraku yang dikasih Tuhan, alamilah kuasa doa dalam kehidupan. Ini bukan masanya lagi belajar mengerti apa artinya doa, tapi ini waktunya kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, sebagai nafas dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga kuasa doa itu begitu nyata. Kalau kebanyakan orang mengatakan mustahil, tapi bagi kita yang mengalami kuasa doa, tidak ada yang mustahil. Selama kita percaya kepada Tuhan di dalam doa.
Haleluya. Ambillah saat teduh hari ini. Beberapa menit datang kepada Tuhan. Kalau engkau sedang dipadamkan dengan pergumulan, kalau engkau sedang dipadamkan dengan masalah, kalau engkau sedang membutuhkan Tuhan hari ini, jawaban kuasa Tuhan hari ini, mujizat Tuhan hari ini, saya ingin menegaskan melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Tuhan adalah memberkati saudara. Kehendak Tuhan menyembuhkan saudara. Kehendak Tuhan memulihkan hidup saudara. Kehendak Tuhan menyelamatkan setiap manusia. Haleluya. 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 Buka hatimu kepada Tuhan. Kehidupanmu, biarlah kuasa doa Engkau alami hari ini. Engkau bisa bersaksi dengan demonstrasi kreatif, beritakan kabar baik Tuhan di era COVID-19. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk pesan-Mu yang tegas, pesan yang syarat dengan teladan agung. Bagaimana Engkau berdoa dan mengalami kuasa doa itu. Dan gereja mula-mula berdoa dan mengalami kuasa doa itu. Kami juga tidak akan ketinggalan. Berdoa dan mengalami kuasa doa itu. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Bimbinglah kami Tuhan untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup kami, nafas kehidupan kami yang sejati, sehingga kuasa doa itu akan menyertai. Terima kasih Tuhan, sehingga misi yang Tuhan titipkan, percayakan kepada kami, boleh kami jalankan. Di samping bisnis, pekerjaan, kehidupan sehari-hari rumah tangga, pendidikan, pergaulan kami di tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Olehkah firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Diberkatilah umat-Mu, baik yang di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah. Segala puji syukur bagi nama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan memulai dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, saya mengundang kepada pelayan perjamuan kudus datang ke depan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sakramen perjamuan kudus dilakukan oleh gereja Senin Mataram minimal 1 kali 1 bulan dengan tujuan mengingat kembali kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Jadi ini adalah memotret tanda perjanjian baru, menjadi peringatan bahwa Tuhan akan segera datang menjemput gereja. Itu saudara saya, mengapa harus menggunakan anggur dan roti Bapak Ibu sekalian?
Maka ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan untuk menebus kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita dari dosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus bersama-sama di dalam perjamuan kudus? Ini melambangkan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus, dan Kristus menjadi kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama, dia harus sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memahami tujuan dari perjamuan kudus, dan berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Anak-anak kecil belum boleh mengambil anggur dan roti di perjamuan kudus. Mereka belum mengerti ini bukan makan minum biasa, tetapi